Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Mawadah Medika. Kembali lagi di acara kita Ngobras, ngobrol asik seputar kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Titi Matul Husna yang akan memandu acara Ngobras kali ini dalam beberapa waktu ke depan. Oke Sobat, tema Ngobras kali ini yang akan kita bahas yaitu diare pada anak, di mana pada 2 bulan terakhir ini kasus diare pada anak cukup meningkat. Nah, untuk kali ini kita akan undang salah satu narasumber kebanggaan Rumah Sakit Mawadah Medika yaitu Dr. Amelia Fitri Hudani, spesialis anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya dok, selamat bergabung di Rumah Sakit Mawadah Medika ya dok. Terima kasih. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke dok, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu biar sobat Rumah Sakit Mawadah Medika semakin kenal nih sama dokter Amel. Silakan dok. Assalamualaikum ayah bunda, perkenalkan saya Dr. Amelia Fitri Hudani, spesialis anak. Saya dokter anak baru di Rumah Sakit Mawadah Medika yang bergabung di rumah sakit ini terhitung bulan Mei 2020. Oke, terima kasih dok. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing tentang diare pada anak yang dimana betul ya dok, dalam 2 bulan terakhir ini kasus diare pada anak itu cukup meningkat, betul ya dok? Ya betul sekali, jadi memang 2 bulan terakhir ini trennya sudah mulai sedikit berubah ya dok ya. Dari awalnya yang banyak sekali kasus demam berdarah, kok sekarang kayaknya mulai beralih ke kasus diare dok. Diare. Oke dok, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, boleh ya dok kita kasih pengertian tentang diare itu biar sobat Mawadah Medika tuh tahu apa sih diare itu sendiri dok pada anak tuh gimana? Oke, jadi untuk definisi atau pengertian diare sendiri itu ya dok, yaitu sebenarnya hanya meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu mengenai frekuensi dan juga konsistensi. Apa sih itu? Jadi frekuensi itu maksudnya adalah buang air besar anak yang dia jumlahnya lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Dan juga konsistensi maksudnya adalah dia bentukannya itu udah beda dari BAB-nya dia yang biasanya, dan biasanya cenderung lebih cair atau lebih encer. Bisa juga mungkin disertain dengan lendir, dengan darah mungkin, atau dengan bau yang menyengat. Oke, mungkin sedikit tambahan ya dok ya. Boleh dok. Bahwa memang kasusnya saat ini kan 2 bulan terakhir ini entah kenapa jadi banyak sekali ya dok. Ini mungkin perlu kewaspadaan juga untuk ayah bunda di rumah ya, bahwa memang perlu diingat tidak boleh menyepelekan kasus diare karena secara statistik yang terakhir pun tahun 2019 angka kematian anak akibat diare itu masih ada di peringkat nomor 2 dok. Jadi harus waspada ya Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, jangan menyepelekan diare. Jangan menyepelekan diare. Diare itu seperti memang sepele tapi tidak bisa disepelekan ya dok. Betul sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok, apa saja sih penyebab diare pada anak? Kalau kita ngomong tentang penyebab diare ya dok, pada anak khususnya itu cukup luas sebenarnya dok. Cuman secara garis besar untuk penyebab diare pada anak itu meliputi 2 hal, yaitu yang pertama penyebab karena infeksi dan juga bukan karena infeksi. Nah untuk penyebab karena infeksi itu sendiri nanti dibagi lagi menjadi 2 lagi. Apakah itu penyebabnya memang murni dari saluran cerna, atau dia sebenarnya asalnya bukan dari saluran cerna tapi berasal dari anggota tubuh yang lain yang bisa mengefek menyebabkan diare. Nah, apa aja sih itu? Kalau untuk diare yang disebabkan karena infeksi di saluran cerna, itu biasanya ya seperti mungkin kita konsumsi makanan yang kurang bersih ya dok. Itu. Nah, penyebabnya bisa jadi karena virus, bisa karena bakteri, bisa juga karena parasit. Nah, ini yang perlu diketahui juga untuk ayah bunda, penyebab infeksi yang bukan dari saluran cerna dok. Jadi misalnya anak saya kok sakitnya didiagnosa pneumonia kok jadi ada diare. Nah, misalkan seperti itu. Bisa jadi ada beberapa kondisi penyakit infeksinya di tempat lain tapi dia bisa timbul diare. Contohnya misalkan itu tadi pneumonia misalkan. Kemudian bisa juga infeksi saluran telinga atau otitis media. Itu pun bisa. Atau mungkin sekedar radang tenggorokan, tonsillofaringitis bisa juga. Terus untuk penyebab
yang bukan karena infeksi ya dok, ini hanya sekedar info saja untuk ayah bunda di rumah. Ada beberapa kondisi diare yang memang penyebabnya bukan karena infeksi, yaitu misalkan mungkin yang paling sering adalah alergi dok. Oke. Biasanya alergi dari susu formula bisa ya dok, bisa. alergi makanan juga bisa. Jadi alergi itu bukan cuman urtikaria atau gatal-gatal ya dok, bisa ke diare. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tanda dehidrasi itu dok? Tanda dehidrasi apa? Apa tuh mungkin dehidrasi dulu ya, apa dehidrasi itu, kemudian tandanya apa aja? Jadi kalau kita ngomong tentang diare ya dok ya, yang perlu diwaspadai adalah sebenarnya adalah dehidrasi. Seperti itu. Jadi kalau untuk masalah infeksinya sih itu nanti bagaimana cara kita mengatasi infeksinya itu. Tapi yang paling penting adalah dehidrasinya itu pun harus segera bisa ditangani. Dehidrasi itu dimana kondisi anak sudah dia sangat kekurangan cairan ya dok dari dalam tubuh karena dikeluarkan lewat buang air besar tadi. Nah untuk dehidrasi yang perlu diketahui oleh ayah bunda itu ada 3 ya dok. Jadi yang pertama itu tanpa dehidrasi sebenarnya. Jadi misalkan kondisi diare tapi anaknya masih oke, masih ceria, masih lincah, makan minumnya masih mau. Nah itu masih tanpa dehidrasi, itu masih aman lah ya. Terus yang kedua yaitu dehidrasi ringan sedang. Nah ini yang harus sudah mulai waspada. Misalkan anaknya sudah mulai berubah-ubah, misalkan dia kok jadi lebih rewel, lebih sering minta minum, kemudian dari secara fisik pun kelihatan matanya lebih cowong, kemudian ubun-ubunnya kalau untuk bayi kok jadi cekung, kemudian iya mungkin yang gampang juga bisa dilihat di daerah perut anak ya, bisa dicubit, bukan dicubit, ditarik sedikit, kulitnya kembalinya kok lambat. Nah itu sudah curiga ke arah dehidrasi. Dan yang paling gampang juga bisa dilihat produksi kencingnya. Nah kalau kencingnya sudah mulai jarang atau kencingnya jadi sedikit atau lebih pekat, nah itu harus curiga sudah dehidrasi. Dan yang paling bahaya nih dok, kalau sudah masuk ke dehidrasi berat. Nah ini yang perlu sangat diwaspadai ya. Jadi ciri-cirinya biasanya anak cenderung diam, jadi kayak cenderung mengantuk, makan minum itu jadi nggak mau makan minum. Kemudian mungkin kalau dipegang tangan kakinya sudah sangat dingin, matanya sangat cowong sekali. Nah itu sudah termasuk dehidrasi berat. Nah untuk frekuensi buang air kecil dok, mungkin ya bisa dikasih tanda ya dok, berapa lama sih normalnya, dan kalau dehidrasi itu buang air kecilnya itu bisa sampai berapa, belum bisa BAK gitu dok? Oke, jadi ayah bunda perlu waspada, misalkan anak dengan diare, terus dilihat kok anaknya jadi jarang buang air kecil, nah itu bisa dilihat sudah 6 jam. Nah itu yang penting. Kalau dia sudah 6 jam pun kok belum buang air kecil ya, nah itu harus curiga sudah masuk ke tanda dehidrasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dok, bagaimana penanganan awal diare pada anak? Oke, jadi kalau untuk penanganan awal sebenarnya kita mengacu pada tata laksana nasional ya dok. Yang perlu diingat yaitu ada 5, singkatannya gampangnya OZANA. Apakah itu? Yang pertama yaitu O-nya adalah oral rehydration. Jadi sebisa mungkin kita merehidrasi, memberi cairan lewat mulut. Selagi anak itu masih bisa minum, diusahakan harus bisa terrehidrasi. Dengan apa yang paling bagus adalah dengan oralit dok. Kemudian yang kedua yaitu zinc. Nah, zinc itu sangat penting sekali ya ayah bunda, terutama untuk pasien diare. Sebaiknya zinc itu diberikan selama 10 hari dok. Walaupun diarenya sudah sembuh, sebaiknya tetap dilanjutkan sampai 10 hari. Tujuannya apa? Yang pertama, dia bisa memperbaiki fili-fili usus. Yang kedua, dia bisa mencegah terjadinya diare berulang pada 3 bulan ke depan. Jadi zinc itu sangat penting sekali.
Kemudian yang ketiga A itu ASI dan nutrisi dilanjutkan. Jadi selama anak misalkan masih bisa minum ASI, dilanjutkan aja ASI-nya. Dan yang paling penting kalau masih bisa makan, ya tetap diberi makan seperti biasa. Begitu. Kemudian N-nya adalah nasihat. Yang penting orang tua ya itu harus tahu ya kondisi anaknya ini sudah sampai dehidrasi mana. Nah itu yang seperti saya sampaikan tadi itu. Kemudian yang terakhir A, yang terakhir adalah antibiotik selektif. Jadi perlu diketahui tidak semua diare tadi itu penyebabnya adalah infeksi. Ya. Jadi jangan sampai ayah bunda cuman datang ke apotek atau beli obat sendiri, anak saya diare minta dikasih antibiotik, beli antibiotik sembarangan, jangan sampai. Padahal belum tahu ya dok penyebabnya dari apa. Ya. Oke dok, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan anak perlu dirawat inap karena diare dok? Oke, nah ini mungkin berkaitan sama derajat dehidrasinya tadi ya dok ya. Jadi misalkan anak itu masih tanpa dehidrasi ya, masih oke, makan minumnya masih bisa, itu sebisa mungkin diberi oralit ya, habis dia diare bisa diberi. Kemudian misalkan anaknya sudah mulai menunjukkan tanda dehidrasi, misalkan rewel gini ya dok. Betul, yang dehidrasi ringan sedang tadi dok. Tapi misalkan anaknya makan minumnya masih oke, sebenarnya tidak perlu khawatir dok. Di oralitnya aja diusahakan aja dilanjutkan ya dok. Iya, dan Ozana tadi ya. Tuh. Cuman kecuali kalau misalkan anak sudah tidak mau makan, tidak mau minum, nah untuk rehidrasi oralnya kan tidak bisa dok. Nah sebaiknya ya harus ke rumah sakit. Nanti memang bila perlu untuk rawat inap ya sebaiknya rawat inap. Kembali lagi karena penyakit diare itu sepele tapi tidak bisa disepelekan gitu ya dok. Betul. Oke dokter, mungkin ada pesan-pesan lagi untuk para ayah bunda dan sobat rumah sakit Mauda Medika terkait tema kali ini dok, mungkin bisa disampaikan. Untuk pesan untuk ayah bunda, karena penyebab diare pada anak ya terutama itu sebenarnya paling banyak adalah penyebabnya karena virus. Virus itu kan sebenarnya bisa ada di mana saja ya. Saya nitipnya sih 3 hal dok. Yang pertama yaitu hygiene. Jadi jangan lupa hygiene itu atau kebersihan itu selalu diutamakan. Terutama pada saat anak hendak makan, tolong dibiasakan untuk cuci tangan. Itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah sanitasi itu atau sanitation itu adalah lingkungan yang bersih. Jadi memasak, mengolah makanan, melakukan aktivitas sebaiknya di lingkungan yang bersih dan menjaga lingkungan itu tetap bersih. Dan yang jadi isu terbesar beberapa tahun yang lalu kan penyebab diare karena warga masih belum bisa buang air besar di jamban dok. Nah itu sekarang kan sudah zaman modern ya, sudah punya toilet semua ya dok. Tuh, jadi tolong sebisa mungkin biasakan anak atau orang-orang sekitar buang air besar di jamban, di WC. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah water supply. Itu maksudnya adalah sebisa mungkin air yang dikonsumsi baik untuk minum maupun untuk memasak ya atau untuk aktivitas sehari-hari itu kalau bisa sebersih mungkin, terutama untuk air minum kalau bisa harus dimasak. Jadi meskipun kita pakai sekarang kan kita beli biasanya air ya dok, itu masih lebih baik air dimasak ya dok. Betul sekali. Terima kasih dokter atas waktunya kali ini dalam acara Ngobras. Nah sobat, jika ingin konsultasi lebih lanjut pada Dokter Amel, yaitu dokter spesialis anak kita, bisa datang ke Rumah Sakit Mauda Medika. Dokter Amel praktek di hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 18.30 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sobat Rumah Sakit Mauda Medika sudah menyaksikan acara Ngobras kali ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di acara Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.